Tiga. Assalamualaikum friends. Perkenalkan kami dari kelompok 2 7B MTSN 3 Sleman akan mempresentasikan cara-cara terjadinya interaksi sosial melalui vlog. Perkenalkan, my name is Madia Keina Revera Adiski. My name is Deangelik Saputri. My name is Alia Rizmolani. My name is Atika Zarma Azara. My name is Alifah Jasmi Fatimah. Dan kami dari kelompok 2. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Agar interaksi sosial dapat terjadi dibutuhkan beberapa syarat. Menurut Gilin dan Gilin, seperti dikutip oleh Surjono Sukanto, syarat terjadinya interaksi sosial adalah sebagai berikut. 2 syarat terjadinya interaksi sosial yaitu sebagai berikut. 1. Kontak sosial atau social contact. Adanya kontak sosial atau social contact yang dapat berlangsung dan dalam 3 bentuk, yaitu antar individu dengan kelompok, dengan antar kelompok. Selain itu, suatu kontak dapat pula bersifat langsung maupun tidak langsung. Kontak sosial dapat terjadi dalam 3 bentuk. A. Adanya orang perorangan. Kontak sosial ini adalah apabila anak kecil mempelajari kebiasaan dalam keluarganya. Proses demikian terjadi melalui sosialisasi, yaitu suatu proses oleh anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di tempat dia menjadi anggota. B. Orang-orang dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya. Kontak sosial ini misalnya seseorang merasakan bahwa tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma-norma masyarakat, atau apabila suatu partai politik memaksa anggota-anggotanya menyesuaikan diri dengan ideologi dan programnya. C. Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Misalnya, 2 partai politik mengadakan kerjasama untuk mengalahkan parpol yang ketiga di pemilihan umum. Terjadinya suatu kontak tidak semata-mata tergantung dari tindakan, tetapi juga tanggapan terhadap tindakan tersebut. Kontak sosial yang bersifat positif mengarah pada suatu kerjasama, sedangkan yang bersifat negatif mengarah pada suatu pertentangan atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan suatu interaksi sosial. Suatu kontak dapat bersifat primer atau sekunder. Kontak primer terjadi apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu dengan berhadapan muka. Kontak sekunder memerlukan suatu perantara. Sekunder dapat dilakukan secara langsung. Hubungan-hubungan yang sekunder tersebut dapat dilakukan melalui alat-alat telepon, telegraf, radio, dan sebagainya. 2. Komunikasi atau communication. Adanya komunikasi yaitu seseorang memberi arti pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Arti terpenting komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap. Perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut. Dengan adanya komunikasi tersebut, sikap-sikap dan perasaan suatu kelompok manusia atau perseorangan dapat diketahui oleh kelompok lain atau orang lainnya. Hal itu kemudian merupakan bahan untuk melakukan reaksi apa yang dilakukannya. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.